Halo semua, kembali di mata kuliah Biostatistik dan Epidemiologi. Pada saat sesi ini, saya Nigustayo Eka atau Ibu Eka akan mendiskusikan tentang uji regresi dan MANOVA. Tujuan pelajaran sesi ini adalah dapat mengaplikasikan uji statistik, multiple linear regression, logistic regression, dan MANOVA. Sebelumnya di sesi 3, kita sudah mendiskusikan tentang uji korelasi menggunakan simple linear regression. Silahkan mengulang kembali pada pembelajaran tersebut. Pada sesi ini, kita lebih khusus membahas tentang multiple linear regression. Multiple linear regression atau disebut juga regresi linear ganda adalah uji statistik dengan variabel dependen mempunyai skala interval dan rasio. Selain itu, variabel independen mempunyai dua atau lebih variabel. Saat uji regresi ini, terdapat 5 tes yang perlu diperhatikan, yaitu uji normalitas, homoscedasty, kolinearitas, eksistensi, dan independensi. Tujuan uji multiple linear regression adalah untuk memprediksi dan estimasi. Selain itu, uji ini juga dapat membuat pemodelan. Lalu masukkan semua variabel ke dalam kotak variabel dan pilih uji persen. Pastikan terlebih dahulu juga data berdistribusi normal. Jika sudah, maka oke. Hasilnya dapat disimak dalam modul pembelajaran. Setelah memastikan setiap variabel independen mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen, maka dapat dilakukan uji selanjutnya, yaitu uji regresi. Pilih Analyze Regression Linear. Akan terbuka box linear regression, masukkan kinerja ke dalam variabel dependen, dan minat dan motivasi ke dalam variabel independen, lalu pilih statistik. Saat memilih statistik akan keluar dialog box, lalu pilih Estimates, Model Fits, Covariance Matrix, dan Durbin-Watson, lalu pilih Continue. Selanjutnya pilih Plots dan masukkan threshold ke Y dan setPred ke X, lalu Continue. Jika sudah, silakan klik OK dan akan muncul output hasil uji. Silakan membaca modul pembelajaran untuk mempelajari interpretasi hasil uji tersebut. Uji regresi lainnya yang akan didiskusikan adalah uji regresi logistik. Pada uji ini, variabel dependen harus skala dikotomi atau terbagi dua kelompok. Selain itu, variabel independen bisa satu atau lebih. Uji ini juga perlu mempertimbangkan linearitas. Pada saat melakukan uji regresi logistik, pastikan variabel dependen dikotomi. Pada contoh ini adalah perilaku merokok, ya dan tidak, dengan variabel independen jenis kelamin, usia, dan pengetahuan tentang bahaya merokok. Langkah pertama adalah Analyze Regression Binary Logistik. Pada uji regresi logistik, harus menguji bivariat masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Di sini sudah dimasukkan ke box kanan untuk variabel dependen perilaku merokok dan independen jenis kelamin, lalu pilih Options. Saat dialog box terbuka, pilih CI for eksponen B 95%, lalu Continue. Lakukan juga pada kedua variabel independen lainnya dengan langkah yang sama. Setelah memastikan setiap variabel independen diuji masing-masing dengan variabel dependen,
maka lakukan analisis untuk semua variabel independen dengan langkah awal yang sama, yaitu analyze, regression, binary logistic. Saat dialog box terbuka, pilih CI for exponent base 95% lalu continue. Pastikan hasil p-value-nya kurang dari 0,05. Jika p-value lebih dari 0,05, maka variabel dikeluarkan. Setelah mengeluarkan variabel yang tidak signifikan, kembali ulang uji dengan dua variabel lainnya yang signifikan. Ulangi terus sehingga akhirnya mendapatkan pemodelan. Silakan membaca modul untuk interpretasi hasil. Uji statistik lainnya yang akan didiskusikan pada sesi ini adalah uji MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. Uji ini mempunyai variabel dependen 2 atau lebih dengan variabel independen yang terdiri dari 2 atau lebih kategorik. MANOVA merupakan sebuah metode statistik yang memungkinkan perbandingan rata-rata antara 3 kelompok atau lebih yang independen terhadap lebih dari satu variabel dependen secara serentak. Pada saat memulai uji analisis MANOVA dengan SPSS, pastikan terdapat dua variabel dependen dan satu variabel independen kategori. Pada contoh kali ini, variabel dependen adalah nilai mata kuliah CFN dan MHN. Variabel independennya adalah metode pembelajaran dengan kategori online learning, hybrid, dan traditional learning. Langkah pertama adalah analyze, general linear model, dan multivariate. Langkah selanjutnya, masukkan variabel dependen yaitu nilai CFN dan MHN ke box dan variabel independen metode di sebelah kanan. Lalu pilih post hoc. Saat dialog box post hoc terbuka, masukkan metode ke box kanan atau post hoc for test for, lalu klik SLD dan Bonferroni serta continue. Langkah selanjutnya, klik EM means. Saat dialog box terbuka, pindahkan overall dan metode ke box di kanan. Lalu klik compare main effect dan pilih Bonferroni. Lalu continue. Langkah selanjutnya, pilih options, lalu klik descriptive statistic dan homogeneity test, dan pilih continue. Jika semua sudah dilakukan, maka klik OK. Hasil output dan interpretasi silakan membaca modul pembelajaran. Terlampir referensi pembelajaran sesi ini. Selamat belajar!